sedang memasang spanduk ya, di lokasinya di Maris Square, Ranca Engkek, Bandung ya. Sebuah berita persekusi rumah ibadah terjadi lagi di Ranca Engkek, Bandung pada tanggal 23 Maret lalu ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap gereja KPP di Ranca Engkek, Bandung. Jadi gereja ini terletak di sebuah ruko gitu ya. Dalam sebuah video yang ditayangkan oleh seorang penggiat media sosial Permadi Arya pada tanggal 24 lalu, disitu memperlihatkan mereka sedang masang spanduk di lokasi gereja milik HKBP. Sebenarnya sebuah peristiwa yang memprihatinkan ya. Persekusi kayak begini berulang-ulang sering terjadi di Indonesia. Jadi nggak hanya di Bandung tapi juga di tempat-tempat lain. Suatu situasi yang memprihatinkan ya, dimana umat Kristen di Indonesia itu memerlukan bantuan, memerlukan uluran tangan, memerlukan perlindungan, tapi lembaga gereja di Indonesia ternyata tidak bisa mereka harapkan bakal membantu mereka atau menyuarakan hak-hak kita sebagai umat Kristiani di Indonesia yang memiliki hak sama dengan umat beragama yang lain. Justru saya menaruh apresiasi yang tinggi kepada Permadi Arya ini ya, dimana dia seorang muslim tapi selalu menyuarakan hak-hak warga umat Kristiani di Indonesia. Ini yang menurut saya perlu kita hargain keberanian dia, karena sebenarnya juga pasti dia juga banyak mendapatkan pertentangan ya. Jadi dalam video yang ditayangkan oleh Permadi Arya ini tampak sekelompok orang sedang memasang spanduk ya di lokasinya di Maris Square, Ranca Engkek, Bandung ya. Jadi mereka mengancam kalau kebaktian ilegal HKBP dilanjutkan, mereka akan bertindak. Kata bertindak ini adalah suatu ancaman kekerasan, nggak mungkin hanya cuma kata-kata atau retorika seperti yang beberapa kali terjadi juga di tempat lain ya. Peristiwa ini menjadi suatu pelajaran di mana kehidupan beragama di Indonesia itu masih dalam tataran yang semu, di mana toleransi itu masih menjadi retorika di tingkat politik, tapi dalam kehidupan nyata itu masih jauh dari kenyataan ya. Memang di beberapa tempat toleransi beragama itu sudah terjalin dengan baik, tapi beberapa kasus atau masih banyak kasus yang muncul yang sebaiknya atau seharusnya itu tidak muncul ya. Kalau kita semua punya kesadaran bersama, karena bisa saja akhirnya muncul pertentangan atau muncul debat yang pastinya kan menjadi suatu memicu perselisihan yang tidak perlu. Misalkan kecemburuan, kenapa umat muslim di Indonesia itu mereka lebih punya privilege atau karena mayoritas, padahal kan secara hukum semuanya sama, tidak dibeda-bedakan. Kenapa mereka bebas beribadah di jalanan ya, bahkan mengganggu arus lalu lintas dibiarkan? Kenapa mereka bisa dengan mudah menggunakan Monas untuk beribadah? Kenapa mereka dengan mudah menggunakan lapangan-lapangan umum untuk beribadah? Nah, tentunya hal-hal seperti ini kita hindarilah, karena kalau diterus-teruskan ya kecemburuan itu akan membesar dan pastinya suatu saat menjadi bom waktu. NKRI ini yang kita kadang-kadang menjadi negara kesatuan yang bisa mengayomi atau menjadi rumah besar bagi warganya. Sebuah sindiran dilontarkan oleh Permadi Arya. Dia mengatakan bahwa katanya toleransi itu bukanlah mengucapkan selamat Natal, tapi dengan tidak mengganggu ibadah mereka. Sementara umat Kristen sedang ibadah, ini yang terjadi. Tulisnya di akun Instagram @permadiaktivis2 yang dikutip pada tanggal 25 Maret pada hari Jumat lalu. Saya berharap sih semoga kasus-kasus seperti ini tidak berulang-ulang terjadi ya. Jadi tidak menimbulkan kecemburuan yang akhirnya menjadi bola salju, yang akhirnya bisa merusak kehidupan keharmonisan umat beragama di tataran bawah. Dan saya sangat berharap bahwa Kementerian Agama bisa menjembatani ini sehingga tidak terjadi lagi konflik-konflik horizontal yang dimotori oleh beberapa kelompok yang ingin menang sendiri. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.